waktu dari
Oh iya, aku lupa. Besok tuh udah minggu ya? Kenapa saya SMS Pak RT-nya? Mati ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah masuk ke kuliah online tematik hari ini yang diorganisir by Kakak Nuklir di Fisika ITB. Silakan Bapak Ibu untuk masuk karena sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Baik, sambil menunggu peserta yang lain join, kita mulai saja kuliah online tematik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Hari ini kita akan mengadakan kuliah online tematik, itu pada tanggal 21 November 2020. Hari ini kita akan mendengarkan kuliah online dari satu narasumber, yaitu Pak Dr. Rizal Kurniadi. Namun sebelum kita masuk, mungkin akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan tata tertib kuliah online. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan mikrofon atau mute, kecuali bagi pembicara dan moderator. Dan peserta tidak diperbolehkan mengklik fitur apapun di layar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon untuk mengganti nama username Zoom dengan format ID peserta dash nama ya. Contoh misalnya di sini adalah IP 001 Imam Ghazali, seperti itu. Lalu yang ketiga, peserta kuliah dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama institusi, pertanyaan materi 1 atau 2, lalu isi pertanyaan mulai pukul 17. Karena sekarang adalah satu materi, maka mungkin kita akan mulai di 16.20. Nanti akan saya share rundown acaranya. Lalu moderator akan menyampaikan pertanyaan yang diajukan secara berurutan pada sesi diskusi sesuai dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengirimkan chat selain dengan maksud bertanya pada narasumber, karena akan menyulitkan rekapitulasi pertanyaan. Lalu yang kelima, peserta dimohon mengisi presensi di link yang disediakan pada sesi tanya-jawab. Dan hanya diberikan untuk peserta yang memenuhi kehadiran minimal, sertifikat online hanya diberikan untuk peserta yang memenuhi kehadiran minimal 80%. Ini adalah susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, yaitu pada jam 15.30 sampai 15.40, pembukaan dari saya, penjelasan tata tertib dan rundown acara. Lalu pada pukul selanjutnya, kita akan masuk pada materi 1 yang akan disampaikan oleh Dr. Rizal Kurniadi di Fisika Nuklir tentang fisika nuklir, reaksi nuklir, dan data nuklir. Setelah 16.20, mohon maaf, pemateri yang kedua tidak bisa hadir, sehingga kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan atau tanya jawab selama 30 menit, ya, sesuai dengan rundown acara yang ada di layar ini. Baik, sebentar lagi kita akan masuk ke materi 1 dari Bapak Dr. Rizal Kurniadi dengan tema fisika nuklir, reaksi nuklir, dan data nuklir. Terima kasih moderator. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba sharing. Mungkin di sini ini harus di stop dulu screen yang dari moderator. Ya, mangga, silakan. Ya, ini saya.
apakah sudah terlihat? Ya, sudah cukup terlihat. Kita mulai saja. Jadi sesi pertama ini isinya adalah tentang reaksi nuklir dan data nuklir. Jadi pertama-tama slide pertama itu belum apa-apa sudah saya sajikan halaman depannya berupa diagram dari sebuah reaksi nuklir. Ya, kalau kita lihat di sini. Pertama-tama itu yang bagian tengah itu kalau ada sebuah neutron, ya kita ngambil neutron karena dia tidak terhalang oleh potensial Coulomb, ya. Jadi neutron datang nabrak ke sebuah inti target, ya. Setelah itu inti target ini apa yang akan terjadi? Bisa neutron keluar lagi dan inti target tidak terjadi apa-apa yang disebut dengan hamburan elastik. Kemudian neutron keluar, tapi terjadi sesuatu di inti target yang disebut dengan inelastic scattering. Kemudian kejadian yang ketiga adalah neutron masuk, tapi yang keluar itu adalah proton dengan inti target sudah mengalami perubahan atau mengalami eksitasi. Ya. Lalu setelah neutron diserap, malah hanya memancarkan sinar gamma sana sini, sana sini. Nah, ini capture, jadi ditangkap neutronnya sudah capture, diakuisisi oleh target, lalu dipancarkan energi yang keluar itu adalah sinar gamma. Atau ini yang terkenal sekali itu adalah reaksi fisi, di mana inti target berubah menjadi dua pecahan yang bisa sama besar atau berbeda, disertai dengan dilepaskannya neutron-neutron yang lain. Lalu peristiwa yang berikutnya bisa saja terjadi peristiwa spalasi. Jadi setelah neutron masuk ke dalam inti target, itu inti target akan mengalami bahasa itunya ambrol semua ya, pecah semua, berkeping-keping, ya, berkeping-keping menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan spalasi. Kurang lebih ini yang akan terjadi. Nah, teknologi nuklir itu hanya ada di daerah sini, di daerah penggunaan data-data yang sudah dihitung, ya. Khusus untuk PLTN, data-datanya hanya terkait dengan fisi, ya. Nah, dari teori-teori nuklir physics itu akan memodelkan bagaimana sih kita bisa memprediksi sebenarnya akan terjadi ke yang mana. Apakah terjadi ke elastik, inelastik, capture, dan segala macamnya. Lalu dibuatlah sebuah model-model, disandingkan dengan data eksperimen, lalu dibuatlah sebuah basis data yang dikenal dengan data nuklir. Jadi data nuklir itu adalah eksperimen yang terus diperbaiki, lalu modeling yang dibuat, serta prediksi-prediksi yang mungkin terjadi. Ya. Nah, data nuklir ini adalah jantungnya dari sebuah teknologi nuklir. Ya. Baik, ini saya khususkan untuk reaksi fisi. Ya. Pada reaksi fisi ini, partikel datang, lalu ketemu inti awal, kemudian dia akan membelah. Nah, ini adalah proses membelah. Proses membelahnya memang terjadi seperti ini, ya. Proses membelahnya terjadi seperti ini. Kemudian dia akan membelah, lalu akan melepaskan energi, ya. Melepaskan energi berikut dengan melepaskan partikel-partikelnya yang disebut tadi, mirip partikel datang. Nah, partikel datang ini berikutnya dia akan menumbuk, bisa menumbuk sisa pecahan yang tadi atau menumbuk target-target yang lain yang serupa dengan target yang awal. Ya, misalkan di satu tempat itu target awalnya, target yang mau ditembak itu banyak gitu ya. Ditembak satu maka dia akan menembak tempat yang lain. Nah, teknologi nuklir khususnya PLTN itu bagaimana cara memanfaatkan energi yang ada di sini.
Jadi diperlukan data yang lengkap terkait dengan proses pembelahan inti, peluang terjadinya pembelahan, sehingga sampai kepada bagaimana energi itu didistribusikan. Ya. Nah, khusus untuk model inti atau fisika inti, ya teoritisnya lebih fokus kepada bagaimana pada terjadinya proses pembelahan inti. Jadi lebih ke bagaimana sih peluang dari inti ini membelah, ya. Tidak ke bagaimana pemanfaatan energi, ya. Di fisika ITB itu mayoritas itu semua anggotanya itu adalah yang bagaimana memanfaatkan energi, ya. Jadi mereka kepakarannya itu kepakarannya banyak di bagaimana memanfaatkan energi. Namun bagaimana meneliti supaya ini bisa membelah dan sebagainya, karena memang yang tertarik ke sini itu jarang, maka hanya saya sendiri yang menelaah bagaimana terjadi proses pembelahan inti ini. Ya. Nah, selanjutnya model apa yang bisa dilihat dari pembelahan inti ini? Ada 3 buah model. Pertama, model makroskopik. Kedua, model mikroskopik. Ketiga, model gabungan antara makro dan mikroskopik. Apa itu makroskopik? Maka dia akan melihat sebagai satu kesatuan utuh, ya, seperti model tetes cairan, ini dianggap sebagai tetes cairan. Kalau model mikroskopik itu dianggap sebagai partikel tunggal yang bergerak masing-masing secara independen. Nah, yang ketiga, model makro mikroskopik itu adalah model di mana pembelahan inti dipandang secara makroskopik, yaitu berupa cairan yang akan membelah secara kolektif, dan juga dipandang sebagai partikel-partikel tunggal yang independen, digabung. Ya. Model makroskopik, inti dipandang sebagai sistem nukleon yang bergerak secara kolektif. Kemudian nukleon berinteraksi dengan sesamanya melalui model kolektif tadi. Ya. Model kolektif adalah model yang mengasumsikan bahwa inti dapat dipandang sebagai sistem benda yang berotasi dan bergetar secara bersama. Model makroskopik yang terkenal untuk fisi adalah model droplet, yaitu model tetes cairan. Model droplet. Model droplet adalah model yang memandang nukleon sebagai molekul-molekul sebuah cairan. Jadi inti dipandang sebagai sebuah cairan. Betul-betul dipandang sebagai sebuah cairan inti itu, ya. Nah, gambar ini adalah model dari sebuah droplet, ya. Yang banyak kita ketahui di ilustrasi gambar di internet, apapun itu selalu mengarah kepada model droplet yang saya ceritakan ini, ya. Kemudian sebuah reaksi fisi dimodelkan sebagai proses pemisahan dua buah droplet dari sebuah droplet induk. Ini adalah droplet induk, kemudian dia akan mengalami pemisahan sambil melepaskan energi. Ini konsekuensi dari teori relativitas Einstein, kesetaraan massa dan energi. Ya. Lalu setelah terpecah, maka di sini akan terbentuk dua buah fission product, ya, produk fisi dari hasil pembelahan tadi, ya, disertai dengan pelepasan energi. Fraksi yang menjadi bagian dari produk fisi ditentukan melalui model stokastik. Model stokastik dilakukan dengan cara pembangkitan bilangan random dan sebagainya. Ya. Fraksi dapat pula ditentukan melalui proses tunneling dari sebuah potensial penghalang. Jadi ada sebuah barrier potensial. Dari barrier potensial ini maka kita bisa memprediksi kira-kira fraksi dari produk fisi ini yang dapat dihasilkan itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, tingginya potensial penghalang disesuaikan dengan energi permukaan droplet dan energi Coulomb. Energi permukaan droplet sifatnya tarik-menarik, sementara energi Coulomb itu sifatnya tolak-menolak. Persaingan dari dua buah
energi ini akan menghasilkan energi potensial penghalang. Ya, apabila dropletnya energi permukaannya terlalu kuat, maka inti tidak akan bisa membelah. Kalau kurang, maka energi Coulomb ini akan mendominasi sehingga akan terjadi proses pembelahan. Potensial penghalang ini ilustrasi dari potensial penghalang kurang lebih seperti ini. Adalah kurva energi yang menggambarkan evolusi sebuah droplet berdasarkan energinya. Ya, jadi di sini ada 2 buah lembah dan 3 buah puncak. Apabila inti itu berada di sebelah kiri, maka inti itu berbentuk bola. Dia belum mengalami perubahan apa-apa. Setelah dia berhasil melewati puncak barrier yang pertama, dia akan terjebak di lembah yang pertama. Terjebak di lembah yang pertama ini, dia bisa mengalami osilasi untuk bisa kembali ke posisi semula bola, atau dia akan melanjutkan untuk menambah panjang dari dropletnya untuk mencapai titik pemisahan, ya. Dan dia tiba di sumur yang kedua, dia akan mengalami proses yang lebih panjang, ya. Jadi mulurnya atau memanjangnya dari droplet itu semakin kuat, ya, dan kecenderungan dia akan susah kembali menjadi bola, ya, dia akan susah kembali menjadi bola, tapi dia akan berusaha terus ke atas supaya mengalami proses pembelahan, ya, tergantung dari dinamika di dalam inti tersebut. Inilah yang diteliti oleh fisikawan teoritis, ya, sejauh mana perubahan evolusi yang bisa terjadi. Ini teorinya rumit sekali dengan komputasi yang tinggi, ya. Jadi di sini keilmuannya sangat teoritis sekali, tapi dipandu oleh data-data eksperimen, sehingga biasanya orang menyebutnya sebagai model fenomenologi, yaitu model yang memandang sebuah persoalan secara basisnya itu adalah data eksperimen, ya, bukan kesimetrian matematis seperti yang terjadi di fisikawan teoritis yang lain, ya. Deformasi inti. Deformasi inti dikarenakan adanya dinamika kolektif nukleon di dalamnya, ya. Jadi nukleon di dalamnya itu terjadi dinamika yang sangat ekstrim, saling tolak-menolak, tarik-menarik, dan segala macamnya. Kemudian akibatnya inti yang tadinya berbentuk bola itu akan terjadi deformasi. Dia akan mengalami deformasi menjadi bentuk yang disesuaikan dengan dinamika nukleon di dalamnya. Apabila dinamika nukleon di dalamnya itu sangat tinggi, sangat kuat, maka deformasi itu akan mengarah kepada bentuk pemutusan droplet, ya. Pengetahuan tentang deformasi inti berguna untuk menentukan potensial penghalang, ya. Berguna sekali untuk menentukan potensial penghalang. Nah, potensial penghalang ini adalah potensial yang bisa menandai apakah peristiwa fisi ini akan terjadi atau akan menghasilkan produk fisi atau tidak, ya, gitu. Kemudian deformasi inti dapat diuraikan dalam bentuk monopol, dipol, kuadrupol, oktopol, dan seterusnya, ya. Tergantung kepada dinamika yang sangat kuat, ya. Nah, model yang cenderung untuk terjadinya proses fisi itu ada di dipol, ya, ada dipol. Bagaimana ilustrasi dari monopol, dipol, kuadrupol, dan oktopol tersebut kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah yang disebut dengan monopol, ya, monopolaritas. Gambarnya itu adalah seperti bola yang kembang kempis. Bentuknya bola, bentuknya tidak mengalami deformasi apapun, dia asli berbentuk bola, namun dia bisa kembang kempis, bisa jari-jarinya bertambah dan mengecil dan seterusnya, ya. Ini seperti bola yang sedang bernafas, ya. Keadaan dasar itu adalah keadaan yang terendah, itu adalah keadaan dengan bola yang terkecil, ya. Nah, biasanya disebut dengan mode bernafas tadi, ya, seperti benda yang sedang bernafas. Ini namanya mode monopol, ya, satu polar.
Lalu kalau dipol seperti apa? Dipol seperti ini, dia akan bergerak ke kiri ke kanan, ya, bergerak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Jadi bergetar ke kiri dan ke kanan, ya. Dia akan bergetar ke kiri dan ke kanan. Ini namanya gerakan dipol dari sebuah inti atom, ya. Ini cenderung tidak akan menghasilkan apa-apa karena sebenarnya dia intinya adalah berbentuk bola, ya. Persis seperti ini. Ini bola, ini juga bentuk intinya adalah bola, ya. Bola hanya dia membesar dan mengecil. Jadi kecenderungan untuk membelah itu sangat rendah sekali, bahkan tidak mungkin terjadi proses pembelahan. Ya. Begitu pula yang dipol ini, dia hanya bisa bergetar ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah. Nah, tapi tidak akan mengalami perubahan bentuk. Ya, ini namanya proses dipol. Terlihat bahwa dia masih berbentuk sebuah bola yang sempurna, ya, bola yang sempurna. Nah, barulah pada saat tahap berikutnya yang disebut dengan quadrupole, ya, quadrupole itu bola mulai mengalami depresi di tengah, ya, mulai ada terjadinya pencekungan di tengah bola tersebut, ya. Pencekungan di tengah efeknya mengakibatkan bahwa harus ada cembung ke kiri dan ke kanan, ya, mengembang ke kiri dan ke kanan, tapi bagian tengahnya mulai menipis. Nah, ini baru mulai akan terjadi namanya proses pembelahan. Disebut quadrupole karena di sini kita lihat ada 4 buah posisi nukleon yang bisa berubah-ubah, ya. Kalau yang tadi ini dipol itu terlihat ada 2, yaitu di kiri dan di kanan, ya. Kemudian yang monopol hanya satu saja, satu tempat. Dipol ada 2 tempat. Quadrupol itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, ya. Ya, jadi sini ada 4. Nah, inilah yang sangat terkenal sebagai teori untuk pembelahan inti atom, ya. Lalu ada juga hexadupol, ya. Ditambah lagi. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian oktopol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu di sini tempat bergetarnya atau tempat berubahnya nukleon, ya, mengalami pergetaran di kulit tersebut. Kalau kita lanjutkan ke mode berikutnya, pastilah di sini akan terjadi suatu pergetaran yang lebih banyak, ya, lebih banyak. Namun apabila kita lihat dari semua mode ini, ya, dari semua mode ini, dan seterusnya, itu tetap bentuk khasnya ada, yaitu berbentuk bola. Nah, bentuk bola ini disebut dengan keadaan ground state, ya, keadaan dasar, ya, keadaan dasar dari sebuah bentuk inti, ya, keadaan dasar disinilah dia start awalnya, ya, start awalnya. Artinya dia start awal dan tidak mungkin dia akan mengalami fisi jika masih dalam keadaan ground state, ya. Bagaimana supaya mencapai keadaan excited state? Itu harus ada pengaruh eksternal yang masuk, ya. Harus ada pengaruh eksternal yang masuk. Pengaruh eksternal yang masuk ini salah satu yang paling mudah adalah masuknya partikel lain dari luar, ya. Masuknya partikel lain dari luar menyebabkan si inti ini mengalami dinamika yang tinggi, ya. Lanjutkan, selain dari mode deformasi yang seperti tadi, ada mode deformasi akibat mode rotasional. Jadi seperti ini, ada yang seperti prolet dan ada yang berbentuk oblet, ya. Prolet seperti serutu, oblet ini seperti apa, ya? Seperti bumi kita, ya, bentuknya. Nah, deformasi ini pun juga akan menyebabkan membantu proses terjadinya fisi. Dari semua proses-proses fisi ini, data apa sebenarnya yang akan dihasilkan? Ya, data apa sebenarnya yang dihasilkan? Yaitu salah satu yang terkenal adalah data fission yield. Ini adalah yang vertikal, garis vertikal itu menandakan persentase dari produk sebuah fisi. Sementara yang horizontal itu adalah nomor masanya, ya. Jadi vertikal adalah persentase, yang mendatar adalah
nomor massanya, ya. Nah, kalau kita simak, ini adalah gambar proses fisi yang asimetris. Mengapa asimetris? Sebab pada saat yang bersamaan itu didominasi oleh, kalau kita lihat mungkin sekitar angka 90, ya. Angka 90 itu adalah persentase terbesar. Itu untuk produk visi sebelah kiri. Sementara produk visi sebelah kanan itu pasti sekitar 140-an, ya, 140-an dan 90-an, ya. Jadi berbeda, yang sebelah kiri hasilnya itu adalah 90-an, yang hasil kanan hasilnya adalah 140-an. Jadi produk visi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat yang di lembah ini artinya produk kiri dan kanan angkanya sama, ya. Produk kiri dan kanan angkanya sama. Tapi sayangnya probabilitasnya kecil, ya, tidak seperti yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa visi dari neutron thermal terhadap uranium 235 itu cenderung untuk terjadinya asimetris, ya, produk visinya terjadinya asimetris. Nah, data ini data yang sangat dibutuhkan untuk membuat atau membangun sebuah reaktor, ya, membangun sebuah reaktor. Nah, berikutnya akan saya paparkan sebuah diagram dari proses reaksi, ya, dan spektrum partikel yang keluar. Jadi cara membacanya adalah proyektil yang datang akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan hamburan elastik, atau akan menjadikan compound nuklei, inti majemuk, atau akan menjadikan pre-equilibrium, atau akan menjadikan direct, ya. Direct reaction adalah reaksi langsung. Kecepatannya sangat tinggi sehingga hanya mampir sebentar si proyektil itu. Proyektil itu hanya mampirnya sebentar. Seperti misalkan mencuplik atau menendang keluar, ya. Tapi kalau compound itu adalah waktunya cukup lama. Artinya si proyektil itu terserap ke dalam inti target dulu, dia berlama-lama di dalam untuk terjadi sebuah dinamika inti, ya. Nah, kalau pre-equilibrium adalah dia waktunya tidak terlalu cepat seperti direct, tapi tidak terlalu lama seperti compound. Itu antara transisi dari direct ke compound. Kalau kita lihat, direct itu tidak akan pernah terjadinya visi, ya. Dia akan kecenderungan langsung ke visi itu hanya mungkin kalau terjadi compound nuklei, ya. Kemudian untuk pre-equilibrium itu ada multiple pre-equilibrium emission. Kemudian compound itu bisa terjadi compound elastik, tidak akan terjadi perubahan apa-apa, atau dia akan mengalami sebuah visi. Kalau kita lihat di grafiknya itu ada kesetaraan bahwa direct reaction itu pada energi tinggi, kemudian compound nuklei itu terjadi pada energi yang rendah. Sementara pre-equilibrium itu ada di daerah antara compound nuklei dan direct reaction. Definisi data nuklir. Data nuklir adalah hasil kuantitatif dari penyelidikan ilmiah. Apapun tentang sifat materi nuklir disebut sebagai fisika nuklir atau data nuklir yang mendeskripsikan sebentar ini agak ini, ya. Jadi hasil kuantitatif dari hasil kuantitatif dari penyelidikan ilmiah apapun tentang sifat materi nuklir disebut dengan, jadi di sini agak sebentar ini PowerPoint saya ini agak ngaco, ya. Ini pertama hasil definisi dari data nuklir tadi, lalu yang mendeskripsikan sifat inti atom atau hubungan dasar yang mengatur interaksinya, kemudian yang mencirikan proses fisik yang mendasari semua teknologi nuklir, itu dari definisi data nuklir. Lanjutan definisinya juga bahwa di sini terkadang perlu untuk menentukan data fisika nuklir untuk membedakan dari formasi terkait dengan energi nuklir lainnya. Contoh penampang lintang, waktu paruh, model peluruhan, dan seterusnya. Aplikasi data nuklir, ya, aplikasi data nuklir itu aplikasi energi, ya,
seperti kekuatan fisi, teknologi reaktor fusi, kemudian aplikasi non-energi itu seperti pengobatan nuklir, analisis bahan bakar, pengendalian proses, pengamanan, radiasi dan sebagainya. Ya. Lalu di sini ada penelitian dasar, misalnya seperti astrofisika nuklir. Ya, astrofisika nuklir. Oke, tipe data nuklir, ya tipe data nuklir itu terdiri dari 5, yaitu bibliographic data, experimental data, evaluative data, nuclear reaction data, nuclear structure, dan data peluruhan. Ya, ini tipe-tipe dari data nuklir. Lalu, ya, apa itu bibliographic data? Itu ada referensi dari beberapa deskripsi konten tanpa data numerik. Ya. Kemudian contohnya CINDA dan NSR. Ya. Lalu eksperimental data, data eksperimental, hasil pengukuran individual seperti yang dilaporkan oleh penulis. Contoh ekspor CSISRS, yaitu berupa experimental nuclear reaction data. Ya. Lanjut ke evaluated data. Apa itu evaluated data? Data yang direkomendasikan berdasarkan semua data yang tersedia dari data eksperimen dan atau teori. Aduh, ini ada kesalahan dalam mendesain PowerPoint-nya ya. Dia berjalan terus harusnya mengikuti kursor. Data yang direkomendasikan berdasarkan semua data yang tersedia dari data eksperimen atau teori. Ya, dari analisis critical analysis dari data eksperimen dan ketidakpastiannya, inter dan ekstrapolasi, serta dilengkapi dengan kalkulasi dari model nuklir. Ya, itu evaluated. Jadi mengevaluasi data-data dari eksperimen. Ya, intinya mengevaluasi data-data dari eksperimen berdasarkan inter atau ekstrapolasi atau dengan kalkulasi model nuklir. Ya. Lalu format yang ditentukan secara ketat. Format data terpenting yang dievaluasi dinamai menurut pustaka utama. Contoh INDF 6, Evaluated Nuclear Data File, INSDF, ya, Evaluated Nuclear Structure Data File. Ya. Ini akan ada nuclear data, ada nuclear structure data. Ya, itu sesuatu yang berbeda. Ya. Kemudian nuclear reaction data. Nuclear reaction data itu seperti apa? Penampang lintang, distribusi sudut, ya. Nuclear reaction data itu meliputi penampang lintang, distribusi sudut, energi partikel, sekunder, parameter resonansi dan sebagainya. Lalu neutral induction reaction, ya. Nah, ini kelap-kelip begini nih. Mohon maaf nih, ini pembuatan ininya kurang rapih tadi. Jadi penampang lintang itu inti dari nuclear reaction data. Ya, neutral induction reaction koleksi sangat lengkap. Itu ada pada eksperimen seperti ekspor, CINDA dan sebagainya. Ya. Nah ini data nuklir eksperimental hingga aplikasi. Ya. Pertama adalah laboratori, data center, ya, lalu user. Pertama, ini pertama eksperimen, ya, data kompilasi, kemudian ada teorinya. Ini eksperimen dikawal oleh teori, dikompilasi oleh teori, lalu dievaluasi. Data eksperimen dan teori itu lalu dievaluasi. Jadi kalau kita tahu ada ENDF, ada INSDF, itu adalah evaluasi dari eksperimen dengan teori, bukan hasil eksperimen saja. Ya. Nah, data eksperimen itu sangat susah dipahami, ya, karena itu adalah betul-betul keluar dari alat. Biasanya dilakukan evaluasi supaya menjadi bentuknya lebih sederhana, dibantu diisi data-data yang kosong melalui sebuah teori. Jadi tidak seperti yang kita ketahui, kalau ada data eksperimen lalu ada data yang kosong, dengan mudahnya kita melakukan interpolasi atau ekstrapolasi. Nah, khasnya dari data nuklir itu adalah tidak bisa diinterpolasi atau diekstrapolasi. Kenapa? Sebab unpredictable. Dari dua buah data, diantaranya itu bisa terjadi fluktuatif yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga
Biasanya untuk memprediksi di antara dua data itu dipergunakan teori. Itu yang pertama. Kedua, data-data eksperimen itu adalah mahal, sangat mahal sekali. Sehingga range data dari electron volt hingga ratusan mega electron volt itu hanya ada beberapa buah titik saja. Kita bisa bayangkan data yang berangkat dari satuannya electron volt hingga mega electron volt itu hanya dibagi menjadi berbagai macam, menjadi 10 atau 20 titik misalnya. Maka data itu akan menjadi tidak imbang. Ya. Titik-titik di antara dua titik tersebut, yang titik-titik yang tidak ada data eksperimennya, kalau kita pakai interpolasi itu akan menjadi generalisasi yang membuang makna sesungguhnya. Oleh karena itu, data eksperimen hanyalah sebagai pemandu untuk memandu teori supaya memprediksi data yang lain. Tanpa teori, kita tidak akan mendapatkan data yang lengkap. Sekali lagi, tanpa teori, kita tidak bisa mendapatkan data yang lengkap. Nah, eksperimen tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup. Ya. Jadi teori ini sangat menunjang atau sangat fundamental untuk menghasilkan nuklir data. Ya. Karena dia fungsinya sebagai prediksi. Ya. Seandainya data eksperimen itu sangat lengkap sekali, kekosongan titik cukup dilakukan dengan interpolasi atau regresi atau ekstrapolasi, maka teori tentang fisika nuklir tidak dibutuhkan di dalam teknologi. Ya. Seperti itu. Makanya sangat mutlak kita membutuhkan teori untuk melengkapi data-data eksperimen. Ya. Nah, eksperimen dan teori ini kemudian digabung di dalam evaluasi data evaluasi data dan dihasilkan menjadi sebuah library atau kepustakaan. Nah, baru kepustakaan ini diproseslah oleh kode berikutnya seperti enjoy dan sebagainya, ya, atau SRAC dan sebagainya. Saya kira SRAC mungkin ada di sisi aplikasi, ya, aplikasinya. Jadi beginilah kurang lebih workflow dari data nuklir, dari mulai eksperimen, teori hingga aplikasi, ya. Dengan demikian, posisi dari teori fisika nuklir itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi nuklir. Ya. Kita lanjutkan. Pustaka untuk umum itu ada Nuclear World Cards, NUDAT, MIRD, NSDF, NSR, CINDA, X4, dan INDF. Ya. Ini pustaka-pustaka yang bisa diakses oleh umum. Ya. Ini contoh dari Nuclear World Cards, ya, kartu ya ini saku ya untuk nuklir ini. Contoh datanya seperti ini, kita bisa melihat. Jadi ada data-data nuklidanya, ya. Ini bisa kita ketahui isinya itu akan berupa di sini kelimpahan, ya. Ini jadi kalau kita klik itu akan ada berupa kelimpahan, ya. Kemudian ada paritasnya, spinnya, ya. Kemudian mode peluruhannya, namun tidak ada cross sectionnya, ya. Namun tidak ada cross sectionnya. Coba kita lihat di sini, ini tidak ada cross sectionnya. Dia hanyalah isinya seperti ini saja, ya. Lalu NUDAT, apa itu NUDAT? Ekstrak yang mudah digunakan untuk data yang paling penting untuk aplikasi dari NSDF yang ditambah dengan data dari neutron thermal, ya, penampang lintang dan integrasi resonansi. Nah, di sini sudah mulai ada penampang lintang. Terdiri dari 6 modul, ada level, ada level gamma, level dan gamma, wildcard, decay radiation, dan neutron data. Tersedia online dan telnet, ya. Versi PC dapat diunduh. Kita lihat ini kurang lebih format datanya, NUDAT seperti ini, ya. Ada level, ada gamma, jadi radiasi dari gamma, kemudian level-level energi, ya. Namanya juga Nuclear Data
center for di sini ada apa dibutuhkan untuk NSDF, Nuclear Data Center, Nuclear Evaluated Nuclear Structure Data Format, ya, ada dibutuhkan oleh NSDF. Dia membutuhkan level dan level-level energi maksudnya dan sinar gamma, radiasi sinar gamma, ya. Lalu ada keadaan ground state dan metastabil dari sebuah inti, ya. Jadi di sini kita tergantung butuhnya apa. Ya, kalau kita bermain dengan struktur nuklir, ya, nuclear structure, misalkan nuclear structure itu adalah level-level energi, kemudian radiasi sinar gamanya dan sebagainya, itu kita bisa download atau bisa buka INSDF. Nah, INSDF ini mengadopsi dari NUDAT, ya, NUDAT, hasil yang dievaluasi oleh NUDAT lalu digunakan oleh SDF untuk menghasilkan level-level energi dan sinar gamma, ya. Lalu peluruhan itu diproses lagi oleh red list, ya. Jadi ada proses untuk peluruhan. Ini contoh dari NUDAT, ya. Ini contoh dari NUDAT. Ini ada A-nya, ada elemennya, kemudian ada Z-nya, kemudian ada energi levelnya. Ini level-level energinya kita punya dalam kilo elektron volt, ya. Level-level energinya. Ini ada dalam bentuk spin dan paritasnya, kemudian gamma radiasi gamma yang bisa dilepaskan, sinar gamma yang dilepaskan, intensitasnya berapa, dan kapan dipublikasikannya, ya, dan kapan dipublikasikannya. Ini memang kebutuhan untuk ahli-ahli dari teori fisika nuklir ini, ya. Ini sangat jarang dipakai di teknologi reaktor atau teknologi nuklir. Lalu MIRD ini yang nanti akan dibahas untuk pembicara kedua, Medical Internal Radiation Dose, ya. Jadi ini khusus untuk medical radiasi. Ini contohnya, ya. Ini contohnya, ya. Ada radiasi beta, ya. Ini satuannya dalam becquerel, kemudian energinya dalam MeV, dan seterusnya, ya. Ini untuk besi, ya. Untuk besi. Kemudian ini ada bagaimana beta itu meluruh dari satu level ke level lainnya, kemudian memancarkan sinar gamma seperti apa, menjadi kobalt dan seterusnya, ya. Ini memang struktur terkait dengan struktur inti, ya. Orang-orang yang bermain dengan struktur inti butuh ini, tapi ini juga bisa dipakai untuk radiasi medical, ya, radiasi medical. Jadi ini bisa dipakai untuk data-data radiasi, ya. Nah, ini yang paling saya sebut ulang-ulang itu adalah Evaluated Nuclear Structure Data. Jadi struktur data dari inti, ya. Oke, master library-nya untuk struktur data peluruhan dikoordinasikan secara internasional, ya. Dikoordinasikan secara internasional, ya. Mencakup rentang massa dari 1 sampai 277. Evaluasi dilakukan untuk rantai massa dan punya format internal khusus. Standar outputnya adalah HTML atau PostScript. Ini contohnya. Jadi ini contohnya INSDF itu, ya. Mohon maaf, 5 menit lagi, Pak. Oke, 5 menit lagi. Baik. Jadi di sini kita bisa dapatkan data-data tersebut, ya. Lalu NSR, Nuclear Science Reference, ya. Nuclear Science Reference ini untuk referensi sains tentang nuklir, ya. Ini semuanya ada di jurnal Nuclear Datasheet, ya. Contohnya seperti ini referensinya. Jadi kita mau referensi mana tentang ini, lihat di sini. Referensi mana tentang ini ada di sini semuanya, ya. Kita bisa mengakses ke Nuclear Science Reference. Ini sifatnya untuk mengakses referensi-referensi yang dipakai, baik itu untuk melakukan evaluasi secara teoritis atau dia mengevaluasi secara eksperimen, ya. Lalu CINDA ini yang paling banyak dipakai di teknologi nuklir reaktor khususnya, itu judulnya CINDA, ya, nggak pakai i, CINDAI, ya. Jadi di sini Computer Index of Nuclear Neutron Data, ya, Computer Index of Neutron Data, ini tentang data-data neutron. Semua orang bermain tentang teknologi nuklir pasti butuh data-data neutron.
pasti dia sering mempergunakan yang namanya cinda. Ya. Yang tadi itu sangat jarang ya, tapi yang ini sering sekali dipakai. Oke, jadi ini bibliografi data neutronnya, kemudian apa? Nah, yang terakhir ini ada exploited nuclear data file. Nah, ini lengkap. Ini ada cross section, segala macamnya ini ada semua ini. NDF ini ada Brown, ada Jandal, ada Chandel, kemudian dan sebagainya ya. Tuh, ini semua kaitan dengan data reaksi nuklir ya, data reaksi nuklir. Ini sangat terkenal sekali, kita mulai dapatkannya. Oke, jadi saya kira sudah sampai di sini. Ini adalah slide terakhir. Saya kira terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya serahkan kepada moderator. Silakan, Mangga. Terima kasih Pak Dr. Rijal. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin panitia mohon untuk men-share absensi ya, presensi, maaf, link presensi di kolom chat ya. Lalu untuk pertanyaan, mohon menuliskan pertanyaannya seperti yang ada di kolom chat. Jadi ada nama institusi dan juga pertanyaannya namanya siapa, nama institusi siapa, lalu pertanyaannya seperti itu. Mungkin 5 menit pertama ini kita tunggu pertanyaan dari peserta. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Bapak narasumber. Baik, kita tunggu dulu sebentar. Mohon panitia untuk merekap pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan ini dari Humam ITB. Untuk direct reaction, terdapat puncak-puncak diskrit seperti pada grafik penampal lintang. Apakah ini ada kaitannya dengan resonansi inti? Mungkin langsung dijawab aja, Pak. Iya, terima kasih. Humam itu mahasiswa saya di kuliah saya juga. Rasanya nggak harus saya jawab karena kuliah kemarin sudah dijawab ya Humamnya. Jadi itu puncak-puncak itu kaitannya dengan resonansi, betul sekali ya. Oke, betul sekali itu kaitannya dengan resonansi. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan kita tunggu dulu. Mungkin saudara moderator, kalau saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, berarti saya bisa live ya? Iya, di foto dulu Pak. Punten Pokoknya itu saat foto bersama aja ya? Iya. Oke, mungkin saya share lagi, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hari Yuwono, Pevan. Apakah contoh kontribusi penelitian fisika teori dan fisika eksperimen dari ITB atau dari Indonesia di bidang nuklir? Contoh kontribusi penelitian fisika teori dan fisika eksperimen dari ITB yang dalam bidang nuklir, Pak. Baik ya, kalau dari eksperimen Pak Hari ya, Pak Haryono ya? Hari Yuwono. Haryono ya, ya Pak Haryono. Kalau dari sisi eksperimen, eksperimen nuklir itu adalah sebuah konsorsium dari negara, Pak ya. Jadi bukan dimiliki oleh sebuah laboratorium kecil, tapi itu adalah merupakan konsorsium berbagai macam negara ke dalam sebuah laboratorium untuk mendapatkan data-data eksperimen. Ya, sehingga sangat susah kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan data eksperimen. Mengapa? Sebab
alat-alat yang dipakai untuk melakukan percobaan mengambil data eksperimen ini sangat mahal sekali, ya. Sementara Indonesia ini biaya untuk penelitian saja maksimal nggak nyampe ada yang 1 miliar, ya. Untuk fisika teori itu paling tinggi 200 juta, jadi nggak cukup membeli alat, ya. Membeli alat, jadi nggak bisa membuat apa-apa. Akhirnya tidak pernah ada yang namanya eksperimen. Lalu tiba-tiba bagaimana dong kalau begitu? Nah, kita akan berpikir kita tetap harus berkontribusi. Ya, kontribusinya tidak lain adalah dengan memanfaatkan data eksperimen yang sudah ada dari luar, ya, berupa evaluasi nuklir data atau eksperimen-eksperimen murni. Kita evaluasi sendiri dengan membuat sebuah model. Jadi yang paling berperan adalah dari sisi teoritisnya, ya. Dari sisi teoritisnya itu kita berani melakukan eksplorasi. Salah satu yang sedang dikerjakan adalah bagaimana cara menghasilkan kurva fission yield yang lebih efektif, yang lebih baik, dan lebih akurat. Sementara dari yang namanya ada code yang dihasilkan oleh konsorsium di Eropa, itu TALIS namanya, itu sangat jauh dengan data hasil eksperimen. Ada yang dekat tapi ada yang jauh. Nah, itu kami mencoba membuat sebuah model yang sifatnya bisa menghasilkan data yang lebih baik. Itu akan segera dipublish hasilnya tersebut dalam waktu yang sangat dekat ini. Ya, itu salah satu contoh kontribusi dari kami, begitu ya. Begitu, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Josensia Santoso. Seakurat apakah data nuklir yang dipaparkan oleh SINDA, ENDF, dan seterusnya? Oh, seakurat apakah ya? Kalau disebut akurat, itu ada yang akurat, ada yang juga yang tidak, ya. Tergantung kepada nuklidanya, ya. Ada, jadi nggak seperti kita nggak bisa dipukul rata harus sama semua, ternyata tidak. Ada data nuklida ini untuk eksperimen ini hasilnya akurat untuk dievaluasi. Ada nuklida yang sama untuk jenis eksperimen yang lain, besaran fisis lain yang dicari itu enggak akurat. Ya. Nah, tapi kalau yang akurat itu akurasi sekali, ya, akurasi sekali. Tapi kalau yang jauh jauh sekali, begitu ya. Nah, inilah tugas bagaimana dari bagian evaluasi data nuklir ini menjembatani, ya, dari needs atau kebutuhan para insinyur-insinyur dari teknologi nuklir. Mereka seperti apa membutuhkannya. Jadi mencoba menjembatani supaya bisa ada semacam setidaknya meskipun tidak akurat tapi bisa dipakai. Namun yang sangat akurat yaitu sudah jelas bisa dipakai. Anyway, meskipun demikian hasil-hasil dari eksperimen, hasil-hasil dari data ini bisa terbukti menghasilkan reaktor sampai reaktor generasi keempat, ya. Itu sebagai bukti keberhasilan dari data-data nuklir yang dipergunakan. Juga untuk kepentingan penelitian lain seperti misalnya medis dan sebagainya, ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Silakan lanjutkan. Ada pertanyaan lagi dari Bu Helen Rapris dari ITB. Mohon penjelasan tentang kekuatan fisi. Kekuatan fisi, baik. Kekuatan fisi. Jadi kekuatan fisi itu kalau dilihat dari, pasti yang dimaksud dengan kekuatan fisi itu adalah kekuatan dari ditinjau dari energi yang dihasilkan, ya. Dari energi yang dihasilkan. Nah, energi yang dihasilkan ini setara kurang lebih kita bisa bayangkan sebuah waduk namanya Waduk Jatiluhur. Bayangkan air yang ada di dalam Waduk Jatiluhur itu. Seluruh air yang di Waduk Jatiluhur itu mau kita didihkan sampai 100 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Kompor sebesar apa? Ternyata bisa dididihkan sampai 100 derajat Celcius. Cukup disediakan uranium, bahan bakar uranium yang ukurannya lebar 1 meter, panjang 1 meter, tingginya 0,5 meter. Kita bayangkan ada sebuah kotak ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 0,5 meter. Nah,
satu kotak itulah kalau direaksi fisikan secara efektif, itu kurang lebih akan bisa mendidihkan seluruh air yang ada di Waduk Jatiluhur hingga 100 derajat Celcius. Ya, itu kekuatannya kurang lebih. Baik, silakan dilanjutkan. Kita lanjut dari Pak Imron, Batan. Apakah spektrum untuk fast dapat digunakan untuk thermal? Nah, terima kasih pertanyaannya. Ya, saya mungkin bidangnya itu adalah kalau kembali ke ini mana ya tadi yang, nah ini saya itu ada di kotak teori, Pak. Saya ada di kotak teori. Sementara itu ada di kotak aplikasi, processing dan aplikasi. Jadi secara jujur saya mengatakan saya tidak tahu. Ya. Jadi pertanyaan ada di aplikasi, sementara bidang saya ada di teori. Kalau bertanya tentang teori sampai kepada penciptaan alam semesta pun itu saya bisa menjawabnya. Ya, tapi kalau itu ada di kotak aplikasi. Dengan mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut dari Pak Julius Elvino, UNY. Apakah data diskrit dapat dimodeling oleh CFD? Data diskrit? Apakah data diskrit bisa dimodeling oleh CFD? CFD itu computational fluid dynamic ya. Ya. CFD computational fluid dynamic ya. Itu lebih ke arah bagaimana fluid itu mengalir. Ya, bagaimana fluid itu mengalir. Nah, CFD itu lebih banyak dipakai di aplikasi. Ya, lebih banyak dipakai di aplikasi. Kenapa? Biasanya untuk pendinginan reaktor dan sebagainya, barangkali ya aliran-aliran fluida di sana itu mempergunakan CFD. Atau penyebaran radiasi seperti apa sampai menyebar ke berbagai tempat, itu seperti apa penyebarannya, itu mempergunakan CFD juga. Ya. Namun untuk teori khusus untuk bagaimana data-data nuklir itu bisa diproses, dihasilkan, dimodelkan seperti reaksi, peluruhan dan segala macam, tidak ada CFD. CFD tidak pernah bisa dipakai di sana. Nah, kalau pertanyaannya adalah data diskrit apakah bisa dipakai untuk CFD? Itu kalau ada di sisi kotak aplikasi itu bisa. Kalau di teori meskipun diskrit itu tidak bisa dipergunakan. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Christoph Jaya dari ITB. Apabila terdapat begitu sedikit sampel data pada eksperimen nuklir, bagaimana caranya kita tahu akurasi atau ketepatan data nuklir yang diperoleh menggunakan teori atau model nuklir? Ya, Kristo juga itu mahasiswa saya, hanya belum ditanyakan ini ya. Ini kuliah kemarin ya, Kristo ya. Jadi itu pertanyaan itu bagaimana data-data. Jadi kita punya data eksperimen yang diskrit sudah pasti. Lalu di antara data-data itu lalu dilakukan sebuah prediksi dengan mempergunakan teoritis. Apakah bagaimana mengukur itu benar atau tidak ada data di sana? Jadi begini, pengujian apakah itu benar atau salahnya itu waktu melakukan modeling. Ya, waktu melakukan modeling itu mempergunakan data-data nuklir yang lain, misalnya level-level energi, ya, kemudian berapakah intensitas peluruhan gamanya, ya, bagaimana bentuk intinya dan sebagainya. Itu ada data-data eksperimen yang lain, sehingga data cross section, ya, data cross section yang mau kita, data eksperimen cross section yang mau kita prediksi itu tidak mempergunakan aspek matematik. Sekali lagi tidak mempergunakan aspek matematik, tapi mempergunakan model-model teoritis yang dikembangkan based on data eksperimen yang terkait. Sehingga validasinya adalah part by part. Ya. Jadi bagian demi bagian itu divalidasi dengan data-data yang terkait. Ya, seperti level energinya diprediksi, dihitung dengan model ini. Betul enggak dari data eksperimen
validasinya oleh data eksperimen. Oke, cocok. Berarti model ini bisa dilanjutkan. Lalu besaran fisis yang lain dan seterusnya sampai kepada sudah utuh, barulah mesin ini dipergunakan untuk memprediksi data nuklir yang diinginkan. Begitu ya, Kristo ya. Oke, masih ada Pak. Kita lanjut. Masih ada waktu 20 menit lagi. Ini Mengapa dari 20 menit lagi? Bukannya ada apa yang mempresentasikan ya, satu yang narasumber kedua itu tidak bisa hadir, Pak. siapa yang Pak Galih. Oh, Pak Galih nggak bisa hadir. Ya. Harusnya hari ini kan 3 ya? Ya, harusnya ada 3 hari ini. Oke, kita bolehlah dilanjutkan ya. Lanjut, mungkin kita lanjut sebentar lagi ya. Ini dari Bu Ari Widowati, maaf mungkin Pak Ari, dari Batan. Apakah data nuklir tersebut terdaftar semua di INIS? Oh, tidak semua. Tidak semua. Contoh data nuklir yang dihasilkan oleh TALIS, ya, TENDL, itu tidak terdaftar di sana. Ya. Itu sifatnya masih dalam bentuk dia membangun sendiri ya, belum terdaftar. Jadi tidak semua terdaftar di sana. Oke, silakan Pak, ada jawaban, ada pertanyaan lain? Baik, kita lanjut. Ini dari Pak Hari lagi, Pak Hari Yuwono. Apakah ada fisikawan Indonesia yang menjadi anggota konsorsium penelitian eksperimen nuklir dunia? Mungkin bisa sharing pengalaman. Terima kasih katanya. Oh, saya kurang paham ya kalau untuk eksperimen data nuklir. Rasanya untuk eksperimen data nuklir itu hampir nggak ada ya fisikawan Indonesia. Tapi kalau untuk eksperimen particle physics, sampai menemukan Higgs particle itu ada fisikawan dari Universitas Indonesia. Tapi itu bukan bagian dari fisika nuklir, ya. Itu lebih mengarah bukan kepada fisika nukleon. Ya, fisika nuklir itu terbagi, ada yang high energy, ada yang intermediate energy. Nah, yang kita bicarakan di kuliah sore ini itu adalah tentang intermediate energy, ya, tentang intermediate energy, bukan bukan high energy. Nah, yang bermain di intermediate energy rasanya nggak ada. Sepengetahuan yang saya jauh pahami, jauh tahu itu nggak ada yang bermain di sana. Tapi kalau yang particle physics sudah ada yang terkenal, dia sudah masuk ke penemuan partikel Higgs, ya. Begitu kurang lebih jawabannya. Ya, oke. Bisa main pertanyaan berapa lagi, Pak? Ya, silakan. Mungkin 2 lagi aja ya. Ini masih dari Pak Josephia. Apakah contoh kontribusi data nuklir terhadap pembuatan reaktor nuklir dalam PLTN hingga dapat menghasilkan generasi keempat? Oh, seperti yang sudah dipaparkan tadi, salah satu contoh yang paling sering dipakai untuk desain reaktor dari generasi 1 sampai 4 itu fission yield. Fission yield itu adalah data nuklir yang sangat vital untuk mengetahui produk fisi dari sebuah reaksi fisi, sehingga karakteristik dari core, ya, karakteristik dari core terhadap bahan bakar reaksinya itu seperti apa. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana desain yang harus dilakukan. Misalkan ini saya bukan bidang saya hanya wawasan saja ya. Bagaimana energi yang bisa dilepaskan dari sebuah core itu, lalu kemudian multiplikatif dari neutron, ya, apakah mencapai subkritis atau segala macam, analisis kritis, analisis dari sebuah flux neutron, ya, itu dianalisis seperti apa. Itu juga membutuhkan, paling dominan adalah bagaimana produk fisi yang dihasilkan, ya. Sebab kalau produk fisi itu tidak diketahui dari sebuah reaksi fisi, maka kita tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, produk fisi itu adalah hal yang sangat vital untuk mengetahui bagaimana sebuah core kalau ditembak oleh proyektil neutron di awal, dia akan terjadi apa produknya. Nah, ini kontribusi yang sangat vital.
Sehingga itu salah satunya mengapa alasan saya untuk hanya bermain di fission yield, tidak berpindah kepada yang lain ya. Sebab itu sangat fundamental di dalam pembangunan reaktor. Oke, silakan Pak dilanjut, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, ini 2 pertanyaan terakhir kalau dari daftar saya. Pak Imron dari Batan, apakah library PLTN bisa digunakan untuk reaktor riset? Library PLTN. Sebenarnya tidak ada istilah library PLTN. Ya. Library itu hanya ada satu tempat, seperti INDF dan sebagainya. Hanya ada satu tempat. Itu adalah pustaka yang bisa dipakai apa saja. Ya. Jadi pustaka yang dipakai ke PLTN berarti harus ada semacam proses intermediate prosesnya seperti apa untuk kalau menjadi PLTN, kemudian menjadi reaktor riset itu berarti harus ada interfacing-nya seperti apa. Tapi sumber datanya itu juga ya. Jadi tidak ada data khusus untuk PLTN, tidak ada. Data khusus reaktor riset juga tidak ada. Yang ada adalah data yang siap pakai. Silahkan dipakai untuk dijadiin apa. Ya. Bahkan data yang sama dipakai untuk PLTN itu bisa dipakai untuk astrophysics, mengeksplor tentang black hole, lubang hitam, mengeksplor tentang tumbuh kembangnya sebuah bintang. Itu kan sangat jauh. Padahal datanya sama, data yang dipakai untuk reaktor. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir dan sepertinya pertanyaan yang luar biasa nih, karena ini dari Yul ITB, apakah liquid drop model dapat digunakan untuk menjelaskan proses terciptanya alam semesta? Itu mahasiswa saya juga tuh yang selalu bertanya tuh, Yul. Oke ya, jawabannya seperti ini. Liquid drop tidak bisa dipakai untuk penjelasan tentang alam semesta. Liquid drop itu masih bermain di area energi menengah, intermediate energy. Ya, dia masih bermain di intermediate energy. Nggak bisa dipakai. Tapi untuk bisa melangsungkan ke penciptaan itu harus lari ke energi yang agak tinggi. Mulai masuk ke quark, ya, masuk ke lepton dan sebagainya. Ya, particle physics full itu baru kita bisa bermain di sana. Jadi energinya kurang naik. Liquid drop kurang naik energinya. Ya, itu ya. Baik, sepertinya sudah cukup pertanyaan dari para peserta. Mari kita tutup untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Sesi selanjutnya adalah kita foto bersama untuk dokumentasi dari proses kuliah online pada hari ini. Jangan lupa mungkin kepada para peserta untuk mengisi absensi yang sudah ada di share di kolom chat. Baik, mohon Pak di share screen-nya dimatikan dulu. Share screen-nya sebentar, gimana caranya ya? Bisa dibantu dari sana nggak? Panitia mungkin bisa di panitia maafkan. Oke, ya. Ya, baik, untuk para peserta mohon untuk di-on-kan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan. Ya. Oke, silakan panitia untuk memandu sesi foto. Enggak, silakan. Oke, di page pertama kita foto. Sebentar. Oke, silakan di page keduanya. Lanjut ke page ketiga. Oke, lanjut ke page 4. Terima kasih. Lanjut ke page 5. Page 5 masih ada yang tidak ini on. Apakah mau di-on-kan atau tidak?
Oke, nggak apa-apa. Silakan panitia. Oke, lanjut ke page 6. Lanjut ke page 7. Mohon jika belum di-on-kan, di-on-kan dulu kameranya. Oke, lanjut ke page 8. Ya, yang terakhir adalah page 9. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan panitia sudah screenshot semua. Terima kasih Pak Rizal Kurniadi, ada waktu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Kepada para peserta juga, terima kasih semuanya telah berkontribusi pada perkuliahan online nuklir pada hari ini. Saya sebagai moderator, kami memohon maaf karena ada 2 narasumber yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.